Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS level Paladin Warbreaks Unlogic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan seketika Jiaoyi kini mengaktifkan skill Transformation Body of the Dragon God. Dan di saat yang sama, Heart Eater pun mulai menyerang Jiaoyi. Jiaoyi pun kini dengan sempurna menghindari semua serangan yang masuk ke arahnya. Merasa ini tidak berhasil, Heart Eater kembali menggunakan kemampuan benang peraknya dan menggabungkan tubuhnya dengan batu-batu di sekitarnya hingga menjadi sosok golem. Heart Eater pun kini mulai mengendalikan golem dan memberikan serangannya. Namun lagi-lagi Jiaoyi kini mematahkan serangan golem dan menghancurkannya. Di saat itu Jiaoyi melihat Jiang Churan di depannya dan memanggil-manggil Jiaoyi. Namun Jiaoyi sama sekali tidak terpengaruh dan menebas ilusi tersebut. Jiaoyi pun bertanya apakah Heart Eater mencoba mengalihkan perhatian dirinya dengan ilusi. Dan seketika Jiaoyi menyerang Heart Eater secara langsung. Heart Eater yang menerima serangan ini bertanya apakah hanya itu yang Jiaoyi punya. Jiaoyi pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa Heart Eater akan tahu kalau mencobanya. Heart Eater pun menegaskan bahwa dirinya sebenarnya mau memberi Jiaoyi hadiah dan membiarkannya pergi. Namun Jiaoyi keras kepala. Saat program pembersihan berjalan, dirinya selesai mempelajari semuanya. Dan mengapa Jiaoyi tidak coba lawan mereka lagi. Namun semua tiruan ini seketika hancur begitu saja dan ini mengagetkan Heart Eater. Jiaoyi pun mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bilang akan bertarung 1 lawan 1 dengan Heart Eater. Dan kini Frostfang pun maju yang diikuti oleh serangan dari pasukan malaikat. Hingga semua serangan ini menabrak Heart Eater dan menghancurkannya. Setelahnya Jiaoyi pun bertanya apakah pecahan cermin ini tidak hilang. Dan di saat itu, Jiaoyi melihat sosok pria di dalam pecahan cermin. Jiaoyi yang penasaran pun memperhatikan ini. Dan tiba-tiba energi Jiaoyi ditarik masuk ke dalam pecahan cermin tersebut. Dan Jiaoyi mendapatkan ingatan 10 tahun yang lalu di Blackwind Valley. Di saat itu, seorang pria sedang duduk berdoa. Dan di saat yang sama, seorang iblis mendekat dan bertanya apakah pria ini ingin menyelamatkan putrinya. Pria ini pun mengatakan bahwa phrase terbaik Tianlan bilang tanpa Thousand Year Mystic Ice Jet, dia tidak akan bertahan sampai musim semi. Dirinya dengar perbuatan iblis di pasar gelap dan datang khusus untuk meminta berkat iblis. Iblis ini pun bertanya soal kata berkat ini dan menyebut itu pilihan kata yang bagus. Dirinya bisa memberinya kekayaan yang cukup untuk membeli semua obat di kota. Tapi si pria harus lakukan 3 hal untuk dirinya. Si pria pun bertanya apakah itu. Iblis pun meminta kepada si pria untuk menggunakan kekayaan ini untuk menarik lebih banyak orang ke Blackwind Valley. Vitalitas orang lemah adalah nutrisi yang menopang dirinya. Jiwa-jiwa yang kuat bisa jadi penjaga gerbang dirinya. Si pria pun bertanya apakah iblis akan membunuh mereka. Iblis pun tertawa dan meminta si pria untuk tidak gugup. Iblis pun bertanya bukankah mereka datang atas kemauan sendiri. Lagi pula siapa yang bisa menolak godaan kaya mendadak. Lalu saat si pria kembali, si pria mengatakan kepada seseorang bahwa Suanjing Stone yang ditambang di Blackwind Valley bisa ditukar 1.000 mata uang Zhongxia tiap biji. Orang itu pun bertanya bukankah orang yang masuk ke sana menghilang. Tahun lalu Pak Tua Wang membawa tim, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa.
Si pria pun menyebut bahwa itu karena mereka tidak menemukan jalur yang benar. Dirinya sudah menemukan jalur mineral dan kekurangan tenaga kerja. Kalau orang ini kerja untuk dirinya beri 30% keuntungan dari biji yang orang ini gali. Dan saat kembali ke Wind Black Valley, iblis pun melahap orang-orang yang dibawa pria ini. Si pria pun nampak tidak tahan melihat semua ini dan mengatakan ini dosa dalam tangisnya. Iblis pun bertanya mengenai dosa ini, itu keserakahan mereka sendiri. Apakah si pria kira mereka masuk Blackwind Valley untuk menolong si pria? Mereka cuma mau kaya dengan menginjak tulang orang lain. Lalu kini pria ini menawarkan biji ini kepada kepala klan Feng dan menyebut bahwa harganya masih bisa dinego. Dirinya cuma perlu bantuan untuk publikasi. Namun tak berselang lama si pria kaget melihat kondisi kantornya dan bertanya apa yang terjadi. Anggotanya pun memberitahu si pria bahwa Guild Kota Utara bilang kalau mereka tak menyerahkan 80% keuntungan, Guild Utara takkan membiarkan mereka terus. Mereka tidak punya backing. Cuma para preman lokal itu cukup menghabisi mereka. Pada akhirnya, si pria mengajak Guild Utara untuk menuju Blackwind Valley dengan alasan untuk menyerahkan keuntungannya. Namun pada akhirnya ini hanya jebakan hingga mereka jadi santapan iblis. Ketua Guild Utara pun kini memohon kepada pria dan mengatakan bahwa dirinya buta dan tak melihat kehebatannya, serta memohon ampun. Mulai sekarang si pria yang memimpin Guild Kota Utara, dirinya telah salah dan mulai sekarang akan mengikuti perintah si pria. Namun si pria tidak menghiraukannya hingga hanya teriakan yang bisa terdengar sekarang. Lalu si pria mengatakan kepada iblis bahwa dirinya ingin mendirikan sebuah guild dagang. Di permukaan mereka akan menambang, menjual biji dan berdagang. Namun diam-diam ini juga memudahkan penyaringan orang berkualitas untuk masuk lembah. Iblis pun menyebut bahwa ini ide yang bagus dan apa nama guildnya. Si pria pun mengatakan bahwa namanya adalah Mermaid. Iblis pun bertanya mengapa nama itu. Pria menjelaskan bahwa dirinya pernah bertemu segerombolan siren di laut. Mereka cantik dan suaranya bagus, tapi bisa membuat orang melompat ke laut dan membuat kapal kandas. Saat itu hanya dirinya yang selamat dengan berpegangan dengan sebuah papan. Iblis pun mengatakan bahwa itu nama yang bagus. Kemudian saat kembali anggotanya memberitahu si pria bahwa ini daftar kiriman mineral bulan ini. Cukup Cold Morrow Crystal untuk upeti keluarga Zhao. Juga ada 17 tubuh nutrisi baru di lembah. Si pria mengerti dan memeriksa daftarnya. Si pria menyebut bahwa kualitas batch nutrisi ini agak buruk. Lain kali minta Red Madam menyaring lebih ketat. Jangan kirim sampah tua. Anggotanya pun mengerti. Serta si pria meminta harga tahun ini dinaikkan menjadi 20%. Dan semua ingatan ini mengalir ke dalam pikiran Zhao Yi. Zhao Yi pun menyebut bahwa pecahan-pecahan ini mereka merekam 10 tahun sebab akibat dengan sangat jelas. Dan pecahan-pecahan ini seketika berkumpul dan mulai menyatu. Frostfang pun menyebut bahwa ini adalah Dungeon Core. Memilikinya setara memegang seluruh dungeon. Bahkan banyak guild ukuran sedang tidak selalu punya dungeon. Dan sekarang Zhao Yi punya satu. Dan notifikasi menyebut bahwa Zhao Yi mendapat Core Mirror Prison. Lalu Frostfang juga meminta Zhao Yi untuk tidak khawatir soal sumber daya lagi. Dungeon adalah tambang emas, mesin pencetak uang. Zhao Yi beruntung sekali. Sekarang coba rasakan dengan energi spiritual Zhao Yi untuk merasakan koneksi antara Zhao Yi dan Dungeon. Zhao Yi pun mengerti dan mulai mencobanya hingga energi Zhao Yi mulai menyebar dan beresonansi dengan Dungeon ini. Di saat energi Zhao Yi meliputi seluruh area Dungeon, Zhao Yi mengatakan bahwa dirinya merasa bisa melihat setiap tumbuhan dan pohon di Dungeon meski tanpa menggunakan matanya. Sepertinya dirinya bisa mengendalikan semuanya di dalam Dungeon ini. Lalu di saat itu Zhao Yi bisa merasakan seseorang di kejauhan sedang mengintip. Segera Zhao Yi menghampirinya dan ternyata itu adalah adiknya sendiri. Zhao Yi pun bertanya mengapa Zhao Yun di sini. Zhao Yun pun mengatakan bahwa dirinya khawatir kepada Zhao Yi, jadi dirinya lihat panduan rute secara online dan datang ke sini. Zhao Yi pun sangat marah dengan hal ini dan segera Zhao Yun meminta maaf. Frostfang pun mengatakan kepada Zhao Yun bahwa Zhao Yun cukup berani dan beruntung juga. Sekarang Zhao Yi bisa mengendalikan Dungeon. Meski Zhao Yun di sini tidak akan terjadi apa-apa. Zhao Yi pun kini memberikan pukulan ringan kepada Zhao Yun dan memintanya berperilaku baik atau dirinya kirim Zhao Yun pulang.
Dan saat ini Zhao Ye pun memeriksa misi yang diberikan sistem dan misi mengungkap rahasia Mermaid Merchant bersama rekannya telah selesai. Hadiah misi, setiap anggota yang berpartisipasi menerima satu buku skill dan saat ini hadiah sedang dikirim. Lalu Zhao Ye pun mengajak Zhao Yun menemui yang lain. Tiexian pun bertanya mengapa Zhao Yun ada di sini. Shen Lin Feng pun mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya. Mengapa Zhao Yun mengikuti dirinya? Tidak ada tempat untuk dilihat-lihat. Lalu Zhao Ye pun kini melempar sebuah gulungan kepada Shen Lin Feng, serta memintanya untuk melindungi adiknya. Shen Lin Feng pun mengatakan bahwa Zhao Ye tidak perlu memberitahunya soal itu, serta bertanya gulungan apakah ini. Saat memeriksanya, ternyata ini adalah buku skill rank S level 1, Rank of Bloodbath. Menyedot energi darah dari musuh untuk membentuk Blood Orb. Orb ini menyatu jadi Soul Blood Spear yang bisa dilontarkan ke musuh untuk memicu ledakan energi darah besar. Shen Lin Feng pun sangat kaget menerima buku skill rank S ini. Zhao Yi pun juga membagikan buku rank S ini kepada yang lainnya. Song Xialan pun mengatakan bahwa ini benar-benar rank S. Tang Ling pun bertanya mengapa Zhao Yi memberi mereka hal semahal ini. Song Xialan pun membenarkan hal itu. Tahukah Zhao Yi berapakah harga buku ini? 7 juta koin Zhongxia per buku di pasar gelap. Dan Zhao Yi harus bertarung dulu untuk mendapatkannya. Zhao Yi pun mengatakan bahwa ini adalah hadiah tersembunyi untuk membersihkan dungeon. Dibagi berdasarkan kelas. Shen Lin Feng pun bertanya apakah Zhao Yi benar-benar memberikannya ke mereka. Bahkan keluarga Shen-nya cuma punya 3 buku skill rank S. Song Xialan pun mengembalikan buku skill ini karena terlalu berharga. Mereka cuma ikut masuk untuk membantu, mana mungkin mereka menerima barang sebagus ini. Dan diketahui buku skill rank S milik Song Xialan adalah Tree Annihilation Formation, yang merupakan skill pemanggil. Semua musuh di dalam formasi dikutuk dan health point mereka berkurang setengahnya. Lalu Zhao Ye pun mengatakan bahwa mereka membersihkan dungeon bersama. Dirinya tidak bisa mengambil semua kredit sendiri. Tang Ling pun juga mengatakan bahwa ini terlalu berharga. Meski ada pembatasan kelas, masih bisa dijual mahal untuk buku rank S ini. Dan milik Tang Ling sendiri adalah Elemental Forbidden Zone. Menciptakan ruang yang mengisolasi elemen, memanggil elemen kristal untuk menghantam dan memicu ledakan sekunder. Zhao Ye pun bertanya mana yang lebih penting, uang atau nyawa mereka. Lagi pula, jalan di depan pasti lebih sulit. Dirinya tidak mau mereka ikut mempertaruhkan nyawa tanpa bekal. Shen Lin Feng seketika menepuk pundak Zhao Yi dan menyebutnya sebagai teman sejati. Lain kali, siapapun lawan Zhao Yi, dirinya akan terjun pertama. Tiexian pun mengatakan bahwa ini adalah skill rank S pertamanya. Mulai sekarang, dirinya akan ada di garis depan dungeon. Song Xialan pun mengatakan bahwa dirinya akan menguasai Tree Annihilation Formation. Dirinya pasti tidak akan menahan Zhao Yi. Dan Tang Ling pun mengatakan hal yang sama. Shen Lin Feng pun meminta Tiexian melihat miliknya, menyerap energi darah musuh, lalu pakai energi mereka untuk membuat ledakan. Ini sangat keren. Tiexian pun memberitahu Shen Lin Feng bahwa miliknya bisa instant kill musuh level rendah. Milik Shen Lin Feng harus mengumpulkan energi dulu, itu payah menurutnya. Dan diketahui milik Tiexian adalah Raging Tide Earthshaker, menghantam tanah untuk menghasilkan formasi gelombang kejut. Musuh di jangkauan terus-menerus menerima damage besar. Musuh level rendah langsung menguap. Zhao Ye pun menanggapi omongan mereka dan dirinya mengerti itu kesepakatannya. Pertama, asah skill mereka. Lalu mereka temui orang besar yang bersembunyi di kedalaman. Lalu mereka pun nampak bersemangat dan saling bersaing siapa yang lebih dulu menguasai skillnya. Lalu saat hendak pergi, Jiang Churan menarik baju Zhao Ye dan mengatakan bahwa Zhao Ye selalu bisa bikin semua orang kompak. Zhao Ye pun menyebut bahwa itu mungkin karena mereka semua adalah rekan. Dan Zhao Ye juga hampir lupa soal ini dan memberikan Min Claiming Liquid. Masalah garis keturunan Jiang Churan belum sepenuhnya bisa diselesaikan sekarang. Untuk sementara ambil ini untuk berjaga-jaga. Dirinya akan melakukan apapun agar Jiang Churan tidak lagi jatuh dalam bahaya. Jiang Churan pun menangis mendengar hal ini. Zhao Ye pun merasa bingung mengapa Jiang Churan menangis. Apakah dirinya salah bicara? Jiang Churan pun tidak membenarkan hal itu. Dirinya percaya pada Zhao Ye. Kemudian berpindah ke markas pusat Mermaid Merchant Guild di lantai atas. Para peneliti yang berada di ruangan ini nampak aneh saat memperhatikan prasasti batu yang ada di depannya yang tiba-tiba menunjukkan energi abnormal. Dan energi ini pun mulai lepas kendali.
Seseorang pun kini meminta bosnya melihat hal ini. Bos pun menyebut bahwa kristal ini terhubung ke Dungeon Core di Blackwing Valley. 10 tahun tidak pernah bertingkah seperti ini dan diketahui bos dari Mermaid Merchant Guild adalah Liu Xuan. Dalam pikiran Liu Xuan, dengan sosok yang menguasainya, Blackwing Valley adalah benteng tak tertembus. Orang yang menerobos hanyalah makanan yang dikirim ke depan pintu mereka. Tapi sekarang ada gangguan energi. Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dan tiba-tiba energi di batu pun meledak hingga membuat orang yang berada di dekatnya terlempar. Mereka pun menyebut bahwa batu ini sudah rusak. Liu Xuan pun meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada Red Madam dan minta dia pergi ke Blackwing Valley segera dan cari tahu penyebab gangguan. Orang itu pun mengerti. Di sisi lain, Red Madam pun nampak baru bangun dari tidur karena kaget dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Red Madam pun menyebut Zhao Yi sialan kalau dirinya tak selalu berhati-hati dan menghabiskan banyak biaya untuk item resurrection beberapa tahun lalu, dirinya pasti mati kali ini. Sayangnya, item resurrection cuma bisa membentuk ulang tubuh, tak bisa mengembalikan dirinya ke puncak. Sekarang lupakan mengontrol puppet formation, dirinya bahkan tidak bisa memobilisasi lebih dari 10 puppet. Kekuatan dirinya kurang dari sepertiga sebelumnya. Dirinya harus istirahat di markas selama 6 bulan. Tak ada yang bisa memaksa dirinya keluar. Namun bersamaan dengan hal ini, seseorang tiba-tiba menghubungi Red Madam dan mengatakan bahwa bos memerintahkan Red Madam menyelidiki anomali energi di Blackwing Valley segera dan laporkan hasilnya. Red Madam pun kaget dengan perintah ini. Dalam pikiran Red Madam pun menduga bahwa anomali yang terjadi di Blackwing Valley ada hubungannya dengan Zhao Yi. Dalam kondisinya sekarang, bertemu Zhao Yi sama saja hukuman mati. Tapi kalau Guild tahu dirinya terluka parah, mereka yang mengincar posisinya akan jadi seperti hiena yang mencium darah. Mereka pasti akan menerkam dan merobek kekuatan yang sudah dirinya bangun susah payah. Betapa besarnya pengorbanan dirinya untuk sampai di posisi ini. Dirinya tidak boleh membiarkan semua itu sia-sia. Red Madam menekankan hidup terombang-ambing di luar kendali sendiri. Dan segera Red Madam meminta seseorang untuk menyiapkan mobil. Di samping itu, Zhao Yi yang kembali mengakses Dungeon Core menilai Mirror of Reason selalu menjaga Dark Creator itu. Rahasia Dark Creator ini pasti tersembunyi di dalam fragment-fragment ini. Menemukannya berarti menguasai titik lemah musuh. Dan di saat itu perhatian Zhao Yi terfokus pada satu titik dan seketika menyentuhnya. Dan secara tiba-tiba banyak makhluk anomali yang keluar dari fragmen cermin tersebut. Di saat yang sama, Zhao Yi pun mendapatkan sebuah perasaan dan penglihatan aneh. Dan chapter berakhir.